Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu Super Audience, selamat malam. Apa kabar? Pemirsa di rumah, selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Baik, senang sekali saya Uli Hardinansyah bisa kembali menjumpai Anda, dan pada malam hari ini adalah sebuah episode yang cukup spesial. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda kalau kami hadir live pada malam hari ini, sehingga Anda bisa menghubungi kami dan bicara langsung dengan Pak Mario lewat nomor telepon yang akan ada di layar televisi Anda. Dan pada malam hari kita akan bicara mengenai sebuah topik yang berjudul Masa Depan Tak Pasti. Seperti apa kira-kira pendalaman topik tersebut? Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, adik-adik saya dan anak-anak saya terkasih yang besok malam ini menanti pengumuman dari hasil UN. Banyak di antara kita merasa demikian takutnya, demikian tidak pastinya. Lulus UN pun kuliahnya belum tentu, tidak lulus UN apalagi. Sehingga banyak sekali di antara kita yang sangat khawatir mengenai masa depan. Itu sebabnya malam ini kita menaruh masa depan dengan semua ketidakpastiannya dalam perspektif yang logis. Supaya kita bisa masuki masa depan yang tidak pasti itu dengan cara-cara yang lebih pasti sampai di tempat-tempat yang baik. Itu tujuan kita malam ini. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai ketidakpastian dari masa depan, sesungguhnya dalam hidup itu apakah ada hal-hal yang pasti? Kalaupun ada, hal apa itu Pak? Satu, kita pegang yuk bahwa apabila segala sesuatu tidak pasti, berarti semuanya mungkin. Coba katakan sesuatu. Kita memulai bisnis sendiri. Pasti berhasil? Tidak. Berarti mungkin berhasil. Sehingga, ini sikapnya. Setiap kali ada kesempatan gagal, jangan kecil hati karena itu berarti ada kesempatan berhasil. Hanya kita yang harus berperilaku yang membuat kita lebih mungkin berhasil daripada gagal. Jadi kalau begitu, masalah sikap saja. Tidak ada apapun di masa depan yang pasti. Tidak ada. Kecuali kita membangun kepastian melalui hukum sebab dan akibat. Waktu kita berdoa, siapa yang sudah sering berdoa minta uang? Saya belum pernah Pak. Harusnya dicoba Pak. Belum pernah minta berdoa gitu untuk dapat uang banyak gitu, belum pernah? Belum. Pura-pura. Oke, banyak orang meminta uang. Kalau bisa tanya, uang itu sebab atau akibat? Itu kan karena kita dihargai. Iya toh? Jadi seharusnya kalau kita berdoa apa? Sebab. Kalau mau masa depannya pasti, carilah sebab-sebab yang menjadikan kita dibayar tinggi. Kalau itu uang, kalau itu pangkat, pilih hal-hal yang menjadikan kita diangkat. Kalau mau menjadi dihormati, pilih hal-hal yang menjadikan kita dihormati. Jangan minta sesuatu yang akibat. Nah, banyak orang merasa hidupnya tidak pasti itu karena meminta hal-hal yang sebetulnya masih menunggu penyebaban darinya. Penyebaban darinya. Ini saya bacakan, ada satu masukan sederhana sekali yang super dari Pak Aji Dani, Facebook fans kita. Wow, mantap Pak Mario. Ini setelah membaca tulisan saya. Reaksi banyak orang begitu. Nah, dia bilang gini, kita tidak berhak meminta air seember untuk langsung dicurahkan kepada kita jika kita hanya punya sebuah gelas kecil. Masuk akal sekali ya. Sahabat kita ini pintar sekali. Bukan Tuhan tidak bisa. Tuhan hanya minta kita menyediakan ember dulu.
Jadi banyak orang merasa masa depannya tidak pasti karena dia tidak menyediakan sesuatu yang pantas menjadi tempat dijatuhkannya, dicurahkannya berkah. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan Pak, saya sering menemui ada sahabat-sahabat kita yang kesulitan untuk membesarkan ember tersebut karena apabila ditanyakan apakah kamu punya tujuan yang fokus, dia mengatakan tidak. Apa saran Bapak? Sarannya, oke, apakah impian penting? Good. Tujuan? Good. Cita-cita? Nah, kalau tidak ada semua ini, bekerjalah seperti punya impian besar. Bekerjalah seperti tujuannya besar dan bekerjalah seperti cita-citanya besar. Orang-orang ini sering kaget waktu berhasil. Karena dia tidak memimpikan apapun, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, tetapi dia bekerja seperti orang yang impiannya besar. Bangun pagi, tampil rapi, bukan karena mau diperiksa, bekerja, dihina, sabar, dibayar, terima kasih. Malah dia bertanya, nggak kebanyakan ini Pak, gitu? Oke? Gitu. Orang-orang disuruh pulang, betul Pak, sudah boleh pulang, gitu. Oke, nah, orang-orang yang ikhlas bekerja seperti disemangati oleh sesuatu yang besar akan mencapai hasil yang sama dengan mereka yang bekerja keras dengan tujuan yang besar. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Ya. Baik, masih ada banyak hal yang ingin saya tanyakan Pak. Saya sebetulnya ingin tahu lebih lanjut waktu dulu sebelum Pak Mario bertemu dengan kita di Mario Teguh Golden Ways, apa-apa saja hal-hal yang pernah Pak Mario impikan. Tapi mohon jangan dijawab sekarang Pak, kita akan jawab setelah jeda pada warna berikut. Dan nanti kan juga kami akan hadir dengan polling untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Baik, pemirsa terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways dan kini tiba saatnya kita untuk melakukan jajak pendapat atau polling Pak Mario. Yes. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Bapak Ibu saya persilakan untuk mengambil keypad yang ada di kursi Anda dan bersiap-siap memilih pilihan A, B atau C. Pertanyaan pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda mendapat warisan dari anggota terakhir keluarga Anda sebesar 25 juta rupiah dalam kondisi tanpa keluarga dan sebatang kara. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? A. Melanjutkan kuliah dengan uang tersebut. B. Membuka toko dan berdagang kecil-kecilan. Atau C. Mencari institusi yang tepat untuk menginvestasikan uang tersebut. Silahkan, waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita berikan pertanyaan meriah untuk pilihan Anda. Dan kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini Pak Mario. Yes. Pak Mario, tadi saya bertanya mengenai mimpi-mimpi Bapak dahulu. Kalau boleh saya tahu dulu mengapa Bapak bekerja demikian keras hingga dalam posisi Bapak sebagai seorang pekerja profesional mencapai posisi yang tinggi. Itu semua untuk mencapai impian-impian apa Pak? Super sekali Mas Uli. Sahabat-sahabat saya yang muda, boleh saya berdiri Mas Uli? Silakan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang muda, adik-adik dan anak-anak terkasih saya, dulu saya bekerja, kalau kepada yang muda saya katakan, Pak Mario dulu bekerja bukan untuk menjadi pegawai. Saya dulu bekerja untuk mencapai pangkat setinggi mungkin, sesegera mungkin, lalu berhenti. Supaya saya bisa bekerja untuk diri saya sendiri. Karena tidak ada orang bekerja untuk orang lain yang betul-betul bebas. Berapapun besarnya gajinya, coba dipanggil, datang. Padahal keindahan dalam kehidupan ini hanya bisa utuh kalau kita bebas. Nah, saya ingin bebas seawal mungkin dibandingkan dengan sahabat-sahabat saya. Sehingga sesampainya saya di pangkat yang lumayan tinggi, saya berhenti supaya saya bisa melayani sebanyak mungkin orang. Karena saya ambil logikanya begini. Kalau kita mencari uang, kita diharuskan apa? Melayani. Ya. Sekarang saya tanya, kalau Anda melayani, Anda harus dibayar. Pilih yang mana? Cari uang untuk diharuskan melayani
atau melayani yang diharuskan dibayar oleh Tuhan? Melayani. So, siapapun yang sedang bekerja sebagai karyawan sekarang, yang mengubah paradigma kerjanya, bukan cari uang tapi melayani, dia akan menjadi pribadi yang lebih pantas dibayar tinggi. Jadi Anda tidak harus berhenti bekerja untuk menjadi pribadi yang fokusnya melayani. Sekarang jadikan karir Anda sebagai kesempatan menggembirakan orang lain. Datanglah pagi-pagi di kantor, sambut semua tamu, selamat pagi ibu, gitu. Kalau ada orang mau keluar dari kantor kita belum beli, cegat, begitu. Iya. Kalau Anda bisa sebaik itu, selucu itu terhadap pelanggan, Anda dipelihara atasan Anda. Betul. Sebagai penggembira dan mencegah pelanggan pulang. Karena pelanggan tidak sampai hati pulang kalau melihat customer service-nya begitu, salesman-nya begitu, ya toh? Nah, kalau customer-nya pulang, Anda dada-dada, sampai ke stampat bis, sebab dada-dada, begitu. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang nafasnya beraroma pelayanan. Yang detak jantungnya bergetar dengan pelayanan. Coba itu. Senyumnya untuk menggembirakan orang. Jadi kalau kita ingin masa depan kita pasti, yang pastilah dengan kebaikan di diri Anda. Semakin tidak pasti masa depan, semakin pastilah dengan nilai kebaikan di diri Anda. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Pak Mario, sebelum kita beralih kepada para audiens untuk menanyakan pertanyaan, tadi sebelum kita mulai acara saya sempat berbincang dengan seorang super audiens kita Pak. Namanya Pak Coki, dan beliau ingin menceritakan sesuatu tentang Mario Teguh Golden Ways. Kalau boleh saya hampiri Pak. Silakan Pak Coki, boleh berdiri. Silakan kita berikan tepuk tangan. Iya Pak. Oh ya, mikrofon saya ambil, maaf. So, Pak Coki, saya terima kasih sekali atas nama teman-teman Anda bisa hadir. Mas Uli, silakan. Iya Pak, ini mikrofonnya. Silakan Pak Coki. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Coki. Salam malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat hadir malam ini. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Mario. Saya baru sembuh Pak dari sakit. Sekitar 3 bulan. Saya 2 bulan di rumah sakit, di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh di sebelah kanan. Lumpuh? Iya, semacam lumpuh gitu Pak, stroke. Oh, stroke. Lalu saya marah sekali sama keadaan, sama Tuhan. Kenapa saya mengalami di usia yang muda? Sampai akhirnya saya ingat kata-kata Bapak tentang acceptance Pak. Menerima. Saat itu saya dapat banyak teguran, saya kehilangan banyak hal. Tapi saat itu saya sadar bahwasanya, ya Tuhan, saya terima ini semua. Ampuni saya kalau saya menangis bukan karena saya protes tapi karena saya sakit. Mohon diizinkan Tuhan. Alhamdulillah semenjak itu terjadi keajaiban-keajaiban Pak. Super sekali. Terima kasih Pak Coki. Pak Mario, silakan komentarnya Pak. Tadi waktu off air saya sampaikan bahwa tidak ada ilmu lebih powerful, lebih hebat daripada ilmu ikhlas, menerima. Kalau kita terima, kita bertuhan, kita harus terima bahwa tidak ada yang dilakukan Tuhan yang tujuannya selain memuliakan kita. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, tetapi kalau menjadikan kita lebih baik, maka yang terjadi itu adalah kebaikan. Sehingga kesimpulannya, bahkan keburukan yang terjadi dan menjadikan kita baik adalah sebetulnya kebaikan. Ikhlaslah kita kepada perilaku Tuhan, karena tidak ada perilaku beliau kecuali yang tujuannya memuliakan kita. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, hari ini juga kita mendapatkan kejutan menarik. Jadi ada pertanyaan Pak dari Facebook. Silakan, akan saya bacakan. Silakan. Ini pertanyaan dari Facebook dari Cahya Ramadan Aldi Radaka. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD, Pak. Super sekali. Betul. Dia mengatakan begini, aku masih kelas 4 SD. Papaku selalu menyemangatiku agar anak-anaknya selalu berupaya agar selalu siap agar jadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Apakah sama dengan menunggu yang berkualitas? Kira-kira begitu, Pak. Super sekali.
sebetulnya ada topik MTGW yang mendatang, yaitu busy while waiting. Sibuk selama menunggu. Tetapi saya ambilkan dulu sedikit excerptnya untuk menjawab pertanyaan adik kita yang super tadi. Ya. Kita semua, setiap jiwa sebetulnya menunggu sesuatu, yaitu menjadi pribadi yang berpendar dengan kebaikan. Kita sedang menunggu saat itu. Hanya yang betul-betul sampai pada keadaan itu adalah yang sibuk selama menunggu. Kita semua sedang menunggu. Itu difirmankan dan maha benar Tuhan dalam segala firman-Nya. Tidak usah diragukan bahwa kita menunggu. Hanya yang kita tunggu ditentukan sekali oleh kesibukan kita selama menunggu. Jangan menunggu kehidupan yang baik, yang kesibukannya merusak kesehatan. Jangan mengharapkan menjadi pribadi yang mulia dengan kesibukan yang nanti menjadi berita di televisi, yang rata-rata umurnya sekarang berapa yang jadi berita di televisi? 60-an, yang dulu orang hebat, pejabat sangat berwenang yang kemudian terbukti tidak jujur. Mau tahu yang pasti dalam kehidupan? Yang pasti adalah yang kita pilih. Kalau kita pilih, karena masa depan itu tidak ada yang pasti kecuali pilihannya, maka orang yang memilih jujur, bekerja keras waktu muda, dia mudah dibantu. Orang-orang ini sampai umur 60 tahun tidak usah khawatir menjadi bahan berita di televisi. Tetapi siapapun yang cedera pada kejujurannya, hari ini menjadi isinya berita yang memalukan negara. Golden Ways hanya 1 jam seminggu bersaing dengan berapa puluh jam berita tentang ketidakjujuran orang besar. Yang pasti adalah jadi pribadi yang baik sekarang, sehingga pilihan masa depan yang ditata oleh Tuhan untuk kita adalah sesuatu yang baik. Dan adik kecil kita ini tadi sangat diberkati dengan pengertian seawal itu, bahwa dia harus menjadi pribadi yang baik. Karena apapun yang terjadi, kebaikan adalah kekayaan paling mulia. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari audiens, namun kita akan break sejenak Pak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Way. Di Mario Teguh Golden Way, saya ingatkan kepada Anda yang sedang menyaksikan kami sekarang, kalau Anda juga bisa bicara langsung dengan Pak Mario, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan Pak Mario, kini kita akan melihat hasil dari polling kita, Pak. Silakan. Baik pemirsa, setelah melakukan jajak pendapat dengan pertanyaan, Anda mendapat warisan dari anggota terakhir keluarga Anda sebesar 25 juta rupiah dalam kondisi tanpa keluarga dan sebatang kara, maka apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? Dan hasil dari polling kami malam hari ini adalah, ternyata yang memilih A jumlahnya 28%, B 33%, dan C 39%, Pak Mario. Tepuk tangan untuk hasil pendapat kita. Bagaimana komentar Bapak mengenai hasil ini? Mikrofonnya di bawah, Mas Oli. Sahabat-sahabat saya yang super. Mohon produser tidak dimatikan dulu ini supaya kita dapat gambarannya. So, melanjutkan kuliah 28%, kemudian mau buka toko kecil-kecilan 33%, mencari institusi untuk investasi yang aman 39%. Siapa yang pilih mau kuliah dulu? Super. Ya Pak. Mengapa kuliah? Bapak ini? Ya. Silakan berdiri. Mengapa kuliah? Kuliah karena menurut saya pendidikan terlalu penting untuk saya. Terlalu penting. Teramat dan terlalu penting. Penting atau terlalu penting? Terlalu dan teramat. Terlalu dan teramat. Itu kelewatan sampai nggak usah diurus nggak apa-apa loh. Pendidikan itu penting. Penting sehingga kalau Anda terdidik, Anda akan lebih punya tiket untuk masuk ke karir profesional ya. Atau berbisnis. Super. Siapa? Satu lagi, saya butuh satu lagi. Yang mana Pak Mario? Ini dia, wanita. Ya, silakan berdiri. Silakan. Ini mikrofonnya. Mengapa kuliah, Ibu? Dengan kuliah mungkin kita punya ilmu, dan ilmu itu mungkin saya akan sharing gitu ke orang lain. Super sekali. Ya. Oke, adik-adik saya, anak-anak saya terkasih, tolong didengarkan ini ya. Sebagian besar dari kakak-kakak Anda, om-om Anda yang bekerja itu, bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan kuliah mereka. Ya, siapa yang bekerja di bidang yang bukan kuliahnya dulu?
terutama saya. Jadi dengarkan dia, pendidikan itu kan menyiapkan Anda dari keilmuan. Pendidikan itu menyiapkan kewasaan mental Anda untuk menyelesaikan masalah yang pelik, untuk berpikir logis, dan juga belajar melihat gambar besar. Kalau itu Anda kuasai selama kuliah, Anda bisa bekerja di bidang apapun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa mencapai kualitas mental seperti itu dengan bolosan? Iya, dengan surat dokter. Berapa kali nenek itu meninggal? Coba. Alasannya nenek meninggal terus ya. Oke. Jadi yang punya uang tadi untuk investasi kuliah, selamat. Dipastikan Anda membangun mental yang menjadikan Anda bisa dipekerjakan dimanapun dan hormati dan dibayar dengan tinggi. Yang kedua, membuka toko dan berdagang kecil-kecilan. Jadi, Uli, tanyakan yang dekat itu, yang biru. Pak ini? Yes. Silakan Pak, mohon berdiri, nama. Saya biasa. Alasan saya untuk membuka toko dan dagang kecil adalah dengan membuka toko saya bisa menggaji karyawan saya, dan dengan menggajikan tersebut karyawan tersebut bisa juga menguliahkan dia sendiri dan keluarganya gitu. Amin, amin. Dan turut serta menjaga perdamaian dunia. Oke. Ada lagi yang kedua. Ada yang kedua. Yang dekat-dekat Mas Uli. Ini Pak, silakan Bapak. Ya itu silakan. Tadi apa Bapak yang Bapak ya? Oh Ibu, silakan Ibu berdiri Bu. Ini mikrofonnya Bu. Saya pilih kedua karena menurut saya dan saya membuka toko, saya bisa menentukan hasilnya yang didapat sesuai dengan keinginan saya. Jadi tidak bergantung pada orang. Kalau saya mau lebih bagus, lebih dapat banyak, saya harus lebih berusaha lagi. Terima kasih. Super sekali. Yang saya mendengar bahwa tujuannya untuk berdagang tadi adalah mengambil responsibility. Jadi kalau dia giat, maka dia kaya. Begitu toh? Kalau dia malas, maka dia bakal gelisah. Karyawan tidak. Dia bisa libur, bisa bolos, bisa ngelamun, buka Facebook selama bekerja dan tetap gajian. Meskipun kalau jadi karyawan yang betul-betul sikapnya sama dengan ibu sebagai pedagang, dia juga menjadi perusaha yang besar. Bisa. Pertanyaan saya pada yang memilih dua, kenapa Anda pilih yang ada kata kecil-kecilan? Modalnya kecil. Anda, tolong diingatkan ya, yang tadi mau jadi karyawan atau yang mau jadi pemimpin. Anda tidak bisa memimpin orang banyak dengan hati yang impiannya kecil. Jadi meskipun Anda memulainya kecil-kecilan, seperti dulu cita-cita saya adalah menjadi tukang las. Betul, modelnya pas untuk jadi tukang las. Oke? Tetapi saya tidak kecil hati karena saya percaya 15 tahun setelah itu di seluruh Indonesia akan ada super las. Super. Oke, good. So saya sampaikan selamat kepada yang memilih berusaha. Yang ketiga tadi. Yang ketiga, yaitu mencari institusi untuk investasi aman. Mengapa? Siapa yang pilih itu tadi? Ini yang depan ini. Ya. Siapa tadi itu tangan yang di depan? Ya, silakan. Silakan. Tolong berdiri. Salam super, Pak Salam Mario. super Ibu. Iya, saya memilih mencari institusi yang tepat untuk menginvestasikan uang tersebut karena menurut saya harus tahu dulu institusi apa yang cocok untuk keperluan sekarang dan kemudian hari yang apa saya harapkan berkembang, semakin berkembang. Super, good. Terima kasih. Berikutnya, Pak Mario. jadikan mikrofonnya ke sana. Terima kasih. Silakan berdiri. Jawabannya singkat aja. Sebelum salam super semuanya. Salam super. Bapak. Di situ jawabannya mencari institusi yang tepat. Karena institusi itu tepat, jadi saya insya Allah yakin investasi saya terjamin. Itu aja. Super sekali.
Nah, uangnya itu ditaruh di institusi ini, lalu Anda menunggu prosesnya, gitu ya? Iya dong. Iya. Karena yang diinvestasikannya kecil, dapatnya kecil. Ya. Ini katakan saja tidak apa-apa, karena di awal. Pertanyaan saya adalah, selama Anda menunggu investasi itu berbuah, yang Anda lakukan apa? Ini perilaku anak orang kaya yang sikapnya tidak baik. Anak orang kaya yang sikapnya tidak baik. Anak orang kaya yang sikapnya tidak baik minta dibukakan toko, lalu dia duduk. Tuh, itu sebabnya tidak ada yang lebih menyiksa orang tua yang kaya daripada anak-anak yang malas. Itu siksaan betul. Dia iri sekali lihat orang miskin, anaknya rajin. Dia tidak tahu anak orang miskin tidak punya pilihan lain kecuali rajin. Mau apa lagi? Saya mengalami, masa nggak lihat sisa kemiskinan di wajah saya? Oke. Berarti kalau teman-teman ingin investasi, pikirkan yang Anda lakukan selama menunggu itu apa. Karena semua yang berhasil sampai adalah yang kesibukannya selama menunggu menjadikan dirinya lebih kuat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Ini kita akan coba angkat penelpon Pak. Oh silakan. Baik, saya coba hubungi dulu. Halo, selamat malam. Dengan Bapak atau Ibu siapa dan ada di mana? Mas Muhammad di Malang. Dengan? Mas Muhammad di Malang. Muhammad di Malang. Yes, Pak Muhammad. Iya. Selamat malam. Silakan Selamat bicara malam, langsung Pak dengan Mario. Pak Mario. Silakan. Iya. Pak, saya memiliki statement bahwa mimpi merupakan awal sebuah mahakarya yang menjadikan motivasi tersendiri bagi kita untuk tetap semangat menghadapi ketidakpastian sehingga kita bisa tetap survive. Namun gimana caranya mewujudkan mimpi menjadi kenyataan dan upaya apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi rintangan yang penuh ketidakpastian? Super. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Pak Muhammad yang baik, cara terbaik untuk mewujudkan mimpi adalah segera bangun dan bekerja. Sedang mimpi gitu kan, bangun, terus bekerja, baru jadi wujud dong. Karena keberhasilan tidak berada di alam impian atau di alam rencana, ada di alam tindakan. Nah sekarang, bagaimana caranya tahu? Kan banyak orang tidak mau melaksanakan karena jawabannya gini, iya kalau, iya kalau apa? Orang ini maunya apa? Hanya berhasil. Kok enak? Iya toh? Jadi kalau begitu orang yang bilang iya kalau itu dia mensyaratkan harus berhasil. Padahal kalau kita menginginkan sesuatu, contohnya sekarang, angkat tangan yang ingin jadi orang kaya. Banyak. Kira-kira ingat itu, sudah kaya semua? Sudah, belum sekaya yang kita inginkan. Mengapa kita belum sekaya yang kita inginkan? Apakah ada nanti orang yang kalau sudah kaya jadi sombong? Ada. Ini dibatalkan sama Tuhan. Loh, disayangi Tuhan kok kalau dikasih uang jadi sombong, malaikat dibilangin jangan. Ketawa aja. Oke, nanti kalau diberikan pangkat, gitu, diberikan pangkat kewenangan, gitu nanti mungkin nggak jadi yang agak Markus gitu. Harus pelan-pelan ya karena hampir kemana aja kita bilang Markus kena. So, kalau kita menjadi orang yang tidak amanah gitu,
Apakah kita kalau disayangi Tuhan diizinkan naik pangkat? Tidak. Jadi untuk kita yang belum mencapai yang kita inginkan harus bertanya, mengapa Tuhan belum menyegerakan itu? Jadi malam ini nanti berdiri di hadapan Tuhan lalu bilang, Tuhan aku janji deh, kalau aku kaya aku tidak sombong. Betul, dan kalau Anda dipercaya, besok ada tanda-tanda rezeki baik. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Dan kita harus break sejenak, pemirsa. Saya ingatkan untuk menghubungi nomor telepon layar kaca Anda, dan kami akan segera kembali hanya di Mario. Mustikah kita hijrah di saat tiada kepastian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam, Pak Hashim Vivi. Ya, sahabat saya yang super. Apakah kita harus hijrah waktu tidak ada kepastian? Yuk kita ambil satu katanya yang penting, yaitu hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Pindahnya sedikit atau total? Ini yang tidak pernah dipikirkan orang. Kalau mau jadi orang baik, jangan diangsur. Iya toh? Kalau mau jadi cicilan, berapa down payment-nya jadi orang baik? Kalau mau berubah, karena kita mengharapkan kesejahteraan yang segera, kita mengharapkan pembebasan dari tekanan kehidupan segera, maka berubahlah segera. Yang total, jangan bersihkan taman keindahan di hati ini lalu menyimpan sedikit-sedikit rahasia. Berapa banyak di ruangan ini yang punya rahasia-rahasia kecil yang tidak akan dilakukannya di depan tetangganya, tetapi dilakukan di depan Tuhan. Karena Tuhan Maha menyaksikan. Bagaimana mungkin kita menggunakan hati untuk berdoa, tetapi juga menjadi tempat adanya sampah? Jadi kalau kita mau betul-betul disegerakan perpindahan hidup kita ke yang lebih baik, hijrahlah, pindahlah total. Saya tidak bisa bahas lebih banyak, tapi dengarkan ini. Niat adalah penghijrah. Yang membuat orang pindah itu niat. Semakin besar niatnya, semakin besar perpindahannya. Dan semua amalan itu bergantung pada niatnya. Jadi kalau sudah berniat menjadi orang baik, jangan diangsur. Baikkan di hati, dibaikkan di pikiran, dibaikkan di perilaku, dibaikkan, lalu ikhlaslah, karena Anda akan dicoba, diuji. Karena semua orang yang menyatakan dirinya jadi orang baik diuji kesesuaiannya untuk kehidupan yang baru. Tidak ada orang lama pantas bagi kehidupan baru. Hijrah. super sekali Pak Mario. Pak Mario, satu pertanyaan berkenaan dengan pernyataan Bapak barusan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang ingin berkomitmen terhadap kebaikan, tapi memiliki ketakutan yang amat sangat ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai karena dia memilih untuk menjadi baik? Tadi ada yang bertanya, Pak Mario, saya punya sahabat yang sensitif, yang nudi, begitu. Nanti kalau saya nggak nuti, dia begini. Dunia itu bukan hanya dia. Oke? Sekali tanya, dengan pelayanan saya kepada ribuan juta orang ini, kan ada orang yang bicara jelek tentang saya? Ya, tidak masalah. Selama yang saya layani dengan baik, lebih banyak jumlahnya daripada yang tidak menyukai saya. Itu caranya. Kalau Anda takut dibiarkan jelek oleh orang lain, jangan. Berhentikan rasa takut itu. Beranilah sahabatkan diri kepada sebanyak mungkin orang. Itu caranya. Tuhan saja mengizinkan hanya penjahat. Dan kalau beliau mau, habis saja semua. Bantu Markus. Itu kan? Tapi Tuhan izinkan ada penjahat supaya jelas bagi kita orang baik. Jadi kalau begitu, pilihkan diri Anda sebagai sahabat, muliakan kehidupan orang lain. Mulai dari sekarang, hijrahlah dan nikmati keindahan dari menjadi pribadi yang baik. Selamat pagi. Gitu. Besar sekali Pak Mario. Baik, mohon kesimpulan acara Mario. Kesimpulannya, sahabat saya super, yang sama berhaknya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dengan siapapun yang telah mendahului kita dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengarkan ini ya. Semakin pasti masa depan,
semakin kita harus pasti dengan kualitas pribadi kita, dengan kualitas dari tujuan pekerjaan kita. Jadi mulai dari sekarang, hilangkan risauan mengenai masa depan yang semua kualitasnya ditentukan oleh kualitas yang kita lakukan hari ini. Semakin kita khawatir tentang masa depan, kita itu khawatirnya sekarang. Sehingga masa depan yang kualitasnya kita khawatirkan itu kita rusak dengan perilaku tegang kita hari ini. Damailah di dalam keikhlasan sebagai pribadi yang baik. Kalau, saya ulangi yang saya sampaikan dulu, kalau yang Anda katakan baik, kalau yang Anda pikirkan baik, yang Anda katakan baik, yang Anda lakukan baik, Anda tidak mungkin salah. Jadi mungkin bukan lagi kita mengisi keseharian kita sekarang dengan kekhawatiran mengenai masa depan, khawatirlah mengenai hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Maka anjurannya, dahulukan yang harus Anda dahulukan, singkirkan yang harus Anda singkirkan, utamakan yang memperkuat diri. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak atas nasihat dan penjelasannya. Pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya hanya di Mario Teguh